Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Badan Harian. Seperti biasa hari ini hari Kamis 30 Juni 2022, hari yang seperti biasa IHSG koreksi, candle merah, dan ya closing bulanan pun juga sudah terjadi. Nanti kita update view-nya juga. Dan seperti biasa nanti kita akan mengajak IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Sebelum kita masuk ke market analisa harian, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juli 2022. Ini startnya agak telat karena timelinenya kurang enak ya. Hari tanggal 1-nya hari Jumat, jadi kita bakal start efektif mulai 3 Juli dan invitasi juga bakal di-invite tanggal 3 Juli besok minggu. Nah, buat teman-teman yang mau bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juli 2022, silakan simak video ini, video pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Juli 2022 yang ada di profil YouTube cuan-cuan saham. Jadi teman-teman tinggal buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video ini, pendaftaran grup Telegram CCS Juli 2022. Klik, lalu bisa disimak infonya. Semua info sudah saya umumkan di sini untuk fasilitas, biaya, dan lain sebagainya. Lalu pendaftaran bisa melalui link yang ada di deskripsi. Nah, jadi setelah teman-teman mendengarkan infonya, teman-teman tinggal mengisi link yang ada di deskripsi untuk mendaftar. Jika teman-teman sudah submit, tinggal ditunggu aja. Nanti maksimal minggu akan di-invite untuk efektif berjalan di bulan Juli 2022. Oke, itu langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya tidak terlalu besar juga, 13,144 triliun. Dengan pergerakan asing masih net sell dengan jumlah yang kalau totalnya tidak terlalu besar ya, 73, sekian miliar. Cuman kalau kita lihat di pasar reguler, itu net sell-nya masih lumayan, 306, hampir 307 miliar ya. Sedangkan ada net buy di pasar nego 233 miliar, makanya total jadi net sell 73 miliar. Kita lihat juga beberapa bursa masih koreksi semua. Bahkan ini saya bikin konten jam berapa ini? Saya bikin konten jam menuju jam 9 malam ya, 24.9. Ini bursa US sudah buka. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq semuanya koreksi lumayan dalam 1% lebih. Kita lihat juga bursa regional tadi pagi, siang pada koreksi juga. Jadi memang marketnya masih kurang enak. Dan kalau kita lihat saham-saham yang dijual oleh asing masih didominasi oleh big bank kita. Ada BRI 232,3 miliar, BBCA 182 miliar, MDK 73,3 miliar, Mika 34,7 miliar, Mitratel 22,7 miliar, Telkom 21,6 miliar, Film 21,3 miliar, MTEK 20,5 miliar, Inco 19,6 miliar, ADMR 19 miliar, Gudang Garam 17,2 miliar, Mayura 11,3 miliar, Medco 10,3 miliar, KLPF 10,3 miliar, Alfamart 9,7 miliar, BBNI 8 miliar, Tins 7,4 miliar, dan Arto 6,1 miliar. Masuk ke saham-saham ini jualan dibeli oleh asing hari ini. Ada Bank Mandiri 79,9 miliar, Adaro 78,8 miliar, Astra 73,6 miliar, ICBP 69,5 miliar, Unit Tractor 57,7 miliar, Pegas 28 miliar, Unilever 26,1 miliar, INDF 13,6 miliar, BRPT 8 miliar, Bukalapak 7,6 miliar, INTP 7,1 miliar, Cepin 5,2 miliar, Excel 5,1 miliar, Tepik 5 miliar, Link 4,6 miliar, Bevin 3,4 miliar, dan Akra 2,8 miliar. Oke, langsung saja kita akan masukkan analisa teknikalnya IHSG dulu yang hari ini masih koreksi 0,44%. Bedanya dengan kemarin adalah sempat hijau lumayan lama di sesi 1 ya. Ini opennya market di sini sempat ada naik sampai 6999, tapi closingnya candle merah, breakdown support, dan closing di
11. Saya aja juga tadi sudah bahasanya skeptis lah. Pagi-pagi dikasih hijau, alah paling nanti juga nggak bertahan, saya sudah mikirnya kayak gitu. Dan ternyata bener, sesi 2 pun juga akhirnya terkoreksi, di lead oleh big gap kita. Nah, kita melanjutkan view-nya aja, teknikal ke IHSG ya. Dan kalau kita lihat, hari ini IHSG lanjut lower low. Kemarin kan terakhir kita bahas, di sini IHSG low, high, higher low, mau higher high tapi nggak jadi. Dan kalau kita balik structure-nya, di sini dia high, low, lower high, lower low, lower high, low, lower high. Nah, ini dia lower low. Kenapa? Karena dia breakdown di low-nya di sini. Ini kan sebelumnya ada support ya. Di area 6922 itu sudah dijebol dan closing di 6911. So, saya rasa untuk view bullish kemarin yang ascending triangle sudah gagal karena dia melewati batas toleransi. Sebenarnya walaupun dia sudah patah ya kemarin ya, tetap masih bisa jadi ascending, yang jelas tidak sampai lower low di higher low-nya ya. Cuman ketika hari ini terjadi lower low, view bull-nya sudah gagal. Apakah ada harapan Mas? Sebenarnya bisa jadi double bottom ya, selama dia nggak low yang di sini 6864, misalkan ini bottom 1, lalu ini bottom 2. Cuman memang kita perlu tunggu yang namanya konfirmasi ketika dia jebol dan berhasil breakout high. Jadi structure market itu simple ya, tinggal teman-teman lihat time frame di sepanjang apa gitu. Kalau kita lihat di kecil, ini memang IHSG sudah dalam posisi downtrend. Dia lower low high, low, lower high, lower low, lower high, dan menuju lower low dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat bigger view, sebenarnya IHSG ini masih uptrend. Memang areanya aja ketinggian. Jadi ya sekarang sedang saatnya koreksi ditambah katalis-katalis global yang masih kurang oke. Kalau kita lihat market juga sepi banget, serius. Yang jalan gorengan-gorengan dan bahkan ya, kalau mau saya gorengannya gorengan-gorengan yang kecil. Yang masih bergerak second line run tuh masih pada saham-saham tertentu doang lah kalau menurut saya tuh. Dan kadang pun ditarik ada inflow, itu cuma buat di TP lagi dan seterusnya. Karena ya memang marketnya baru seperti ini. Gak ada yang bisa disalahkan. Maksudnya adalah definisi dari market selalu benar. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan dengan market yang ada. Kalau teman-teman pengen trade dan merasa mampu trade di market seperti ini, silakan menyesuaikan saham-sahamnya karena pilihannya pasti lebih sedikit dan lain sebagainya. Tapi kalau memang teman-teman merasa baru bahasanya loss terus, itu lebih baik menepi, itu juga bukan sesuatu yang jelek. Jadi wait and see itu kan salah satu action dalam trading. Kan ada buy, sell, tapi di tengah-tengah itu ada wait atau menunggu. Jadi ya tidak melakukan up quotes-nya kan gini. Doing nothing is also something atau gimana ya, saya lupa. Pokoknya dia tidak melakukan apa-apa itu sama dengan melakukan apa-apa. Karena kadang kalau ketika marketnya baru kurang enak dipaksakan trade, yang terjadi malah bakalan loss. Saya pun juga kurang oke bulan ini tradingnya sendiri. Banyak yang view saya juga pada gagal, saya pun juga mengalami kerugian dan lain sebagainya. Dan ya inilah market selalu benar, ada siklusnya di mana IHSG bullish sebulish-bullishnya, ada waktu sideways, ada waktu koreksi nggak enak dan lain sebagainya. Ya tinggal bagaimana kita menyikapi aja, karena marketnya cuma satu dan tidak berubah seperti itu. Yang saya lakukan di sini di konten ini adalah memberikan update view dari market kita harian, analisa. Tinggal ya teman-teman mau menyikapi seperti apa, itu kembali ke teman-teman masing-masing. Karena ya biasanya yang pencet enter itu teman-teman sendiri seperti itu. Cuman alangkah lebih baik kalau memang dirasa trade-nya kurang bagus, marketnya tidak mendukung, agak susah, ya lebih baik menepi dulu. Bahasanya seperti itu, wait and see. Saya jamin ya di market yang saat ini swing trader pada susah berat, serius. Karena ya bahasanya bahasanya sedang melawan tren. Kan kalau swing trader, positioning, trend following, itu kan temennya tren itu. Kalau trennya baru jelas, ya mereka enak, uptrend, beli, ikutin, cuan luber. Tapi kalau marketnya baru kayak gini naik cuman buat turun, bahkan cenderung koreksi, itu pasti bakalan susah. Yang bisa bertahan di market kayak gini malah cenderung scalper dan day trade. Dan walaupun menurut saya pun juga agak susah juga di market kayak gini.
Ya intinya adalah sesuaikan dengan strategi teman-teman masing-masing, kembali ke masing-masing ya. Saat ini saya rasa IHSG masih bakalan terkoreksi setelah kemarin view bullish gagal. Satu angka krusial ini yang perlu kita jaga, serius. Ini kok saya bilang ini angka krusial banget ini, neckline di 6860. Karena kalau dia sampai jebol 6860, next stop ada di 6500. Tuh. Ini kita tarik Fibonacci, swing low ke swing high, dia rebound 0,5. Dan kalau dia breakdown dari 0,5, targetnya adalah ke 1 worst case skenario-nya. So, selalu prepare, ini gambaran besar market ya. Yang jelas beberapa saham pasti bakal terefek dengan market yang seperti ini. Cuman kalau teman-teman trade-nya di saham gorengan yang antah berantah, universe-nya terserah, ya itu tinggal menyesuaikan aja. Tapi kalau teman-teman di saham high beta, itu baru harus menyesuaikan dengan market. Yang jelas keadaan ini bukan cuma 1-2 orang, semua yang ada di market pasti merasakan kok kalau marketnya baru apa ya. Kalau saya bilang sih ini memang baru fase konsolidasi dan baru posisi ke bawah koreksi. Jadi ya nggak enak aja karena kita harus posisi buy kalau mau cuan ya. Sedangkan kalau menurut saya ini lebih kecenderung ke sell atau short. Tuh. Kan kalau orang bilang tuh kan kalau kita mengikuti tren itu udah 50% win trading kita itu. Karena ya biasanya misalkan contoh gimana? Kita lihat sebuah uptrend ya. Misalkan ini IHSG uptrend di sini. Set, ini uptrend. Nah, anggaplah kita FOMO HK di sini. Oh, kalau di sini belum kebentuk ya uptrendnya ya. High, higher low, higher high. Nah, anggap kita FOMO beli di sini. Beli di area ini. Terus habis itu kita nyangkut, IHSG-nya turun. Anggap kita trade di IHSG. Terus IHSG-nya turun. Cuman karena dia masih dalam fase uptrend, higher low, higher high, ya suatu saat bakal kejemput juga. Tuh. Artinya apa? Dan arahnya pun juga karena uptrend ya. Itu lebih ibaratkan kita nge-buy itu didukung dengan orang lain, kadang dengan uang yang lebih besar. Cuman kalau kita posisinya marketnya baru ke bawah, kita paksakan buat buy, ya artinya kita sedang melawan arus. Jadi memang agak susah. Berenangnya harus lebih berat. Tuh. Ya intinya adalah sesuatu sesuai yang selalu saya omongin. Batasi resiko aja itu sih. Karena ya memang kita trade sendiri-sendiri. Tuh, jadi ya batasi resiko, jaga psikologis dan jaga modal teman-teman. Untuk neckline krusial di 6864 mungkin besok bisa kita cek ya hari Jumat. Dan saya rasa kalau menurut saya ya ini hari TPS dunia sudah kembali lagi kemarin yang kalau itu kan istilah keluar tahun 2021 dulu sering banget yang namanya hari Jumat tuh hari TPS dunia dan seterusnya di hari Jumat. Karena memang uangnya itu tidak pada ngehold gitu. Jadi kalau misalkan ngebuy ya menuju closing, exit lagi. Pagi-pagi pada beli, nanti menuju exit, closing, exit lagi. Beda sama ketika bullish. Pagi beli, siang beli, nginep. Pagi beli, siang beli, nginep. Lanjut terus gitu. Tapi kalau baru kurang oke kayak gini ya biasanya cenderung kayak gitu sih. Paginya pada beli, rame, transaksi besar, nanti menuju sesi 2 udah pada siap-siap take profit. Tuh. Jadi ya kembali lagi selalu batasi resiko aja. Untuk IHSG perhatikan angka krusial tadi, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja deh. Nah, berhubung kemarin kita udah bahas BBRI, coba kita bahas Big Bank yang lain, BBCA, walaupun dia belum jebol ya. Tapi ya nggak apa-apa, persiapan aja. Oke, hari ini BBCA turun 0,34% dengan candle yang kurang enak. Ya IHSG candlenya mirip sama BBCA lah. Saya juga udah agak skeptis tadi ya ketika hijau pagi-pagi. Saya ngecek yang bikin naik apa nih? Oh ternyata BBCA ya, kan dia sempat naik dulu. Cuman dilihat kok sudah kurang oke. Dan ya waktu closing, dia closing body merah tanpa perlawanan dan closing di titik nadir. Kalau menurut saya ini angka krusial dari BBCA. 7250. Kenapa? Karena 3 kali dia rebound di sana. Artinya 7250 adalah S atau support kalau
dibikin structure, ya ini low-nya dia. Artinya kalau dia jebol dari 7250, BBCA bakalan lower low, dan itu indikasi dari saham downtrend. Sebelumnya kan ketika BBCA kemarin bantingan ya di bulan Mei, market buka bulan Mei itu 9 Mei, nah itu kan dia kan belum ada lower low. Ini kan masih low, lower high, low, lower high. Nah, kalau dia sampai jebol dari low-nya 7250, artinya ada indikasi BBCA terkonfirmasi downtrend dalam time frame ini. Kalau kita zoom out, teman-teman view-nya jangka panjang, investor dan lain sebagainya, tidak ada masalah sama sekali karena BBCA ini masih strong uptrend. Tapi kalau kita zoom in, kita lihat time frame kecil, ada potensi BBCA bakalan terkoreksi kalau sampai jebol area 7250. Kalau mau toleransi boleh sampai 7175 karena sebelumnya dia pernah low di sana juga ya, 7175. Cuman kalau menurut saya sih kalau sampai dia closing di bawah 7250 itu sudah tidak enak untuk BBCA, seperti itu. Pertama dia bisa continuation, buy structure dia juga lower low, dan ya mungkin target next stopnya ada di sekitar, kalau kita pakai double top walaupun ini continuation ya, mungkin bisa ke sini sekitar 6950 sampai 7000, yaitu menutup gap di bulan Oktober kemarin. Itu kan kemarin ada gap ya di 7000. Nah, saya rasa kalau sampai jebol 7250 besar potensinya BBCA ke sana. 7000 sampai 6950. Cuman kalau dia masih jebol lagi, area kuat BBCA ada di sini. Itu sekitar 6.600. Kalau yang ini menurut saya lebih kuat dari yang 7.000. 7.000 cukup kuat, ada gap, ada konsol kecil, area psikologis dan lain sebagainya. Tapi kalau memang dia masih jebol lagi, saya rasa next stopnya ada di sekitar 6.600. Nah, kalau kita melihat potensi pattern apa yang bisa terjadi di BBCA, sebenarnya ada bermacam-macam ya. Yang pertama dia bisa head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya dan ini shoulder kanan. Dengan artinya kalau memang ini valid head and shoulder, by teori potensi koreksinya bisa ke sini. Sekitar 6.200. Tuh, itu by teori ya. BBCA bisa ke sana by chart pattern. Cuman kalau memang ini kita pakai continuation ya sama aja sih sebenarnya. Ini continuation, tapi kalau ini kita pakai double top seperti ini, targetnya bisa ke sini. Sekitar 6.800. Atau kita bisa pakai Fibonacci, kita pakai Fibonacci retracement. Kita tarik dari swing low ke swing high, kita cari target lower low. Nah, targetnya ke sini 7.050 sampai 6.925, pas sama area support kuat. Atau misalnya kita pakai Fibo extension. Swing low ke swing high. Nah, beberapa targetnya pun di situ juga. 7150 dan 6975. Ini beberapa supportnya. Jadi intinya kalau menurut saya ya, ini analisa saya, bisa hit bisa enggak juga. Cuman kalau sampai BBCA jebol 7250, view-nya bakalan kurang enak. Dan saya rasa next stop ada di sekitar 7000 sampai 6950. Kalau jebol yang situ baru lebih dalam lagi, sekitar 6600. Tuh. Perlu diingat sekali lagi, ini juga hanya sekedar analisa, baik mau view bull atau bear, saya selalu bilang ini hanya analisa, potensi bisa terjadi bisa enggak. Yang jelas intinya adalah selalu batasi resiko. Kalau teman-teman investor punya barang di 4.300 ya nyantai aja sih kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman trader dengan average di 7250 spekulatif buy di sini, ya kalau jebol lebih baik exit dulu. Jadi ya tetap kembali ke masing-masing, ini hanyalah view dan analisa. Kita lihat dalamnya, buy structure dia juga sudah saham downtrend, moving average. Hari ini terjadi akumulasi, tapi kalau dibandingkan dengan akhir-akhir ini, lebih signifikan distribusinya. Bandar movement agak kurang oke, kalau dilihat dari indikator bandar movement ya. Tapi kalau dari foreign flow masih dalam toleransi. Cuman ya memang arahnya masih menuju koreksi. Ya kalau menurut saya sih kesimpulannya adalah batasi resiko di 7250. Kalau mau pakai toleransi sampai 7150. Nah itu, kalau sampai jebol yang 7150, batasi resiko. Amannya pakai closingan untuk Big Bang dan nggak perlu takut ARB ya, sekelas BBCA. Ini kemarin di sini dia ya ARB juga sih, ini 6,46%. Kayaknya satu tik lagi ARB. Cuman amannya sih pakai closingan kalau teman-teman di Big Bang. Tuh yang penting selalu batasi resiko.
Itu untuk BBCA. Lanjut kita cari yang ada spread lagi ya. Kita coba bahas gudang garam, udah kita bahas. Kita coba cek Tins, kayaknya menarik nih. Saya kira udah bottom Tins kemarin, cuman sangat disayangkan hari ini dia masih lower low lagi untuk si Tins ini. Oke. Hari ini Tins turun 4,92% dengan candle yang solid. Ini bearish engulfing dan volume yang ya lumayan besar. Terakhir kemarin saya kira dia udah bottom. Ini sudah kena target Fibo pertama ya, Fibo retracement dari lower low-nya dia sudah kena target Fibo 1382 1618. Terus dia juga sudah ada rebound, masuk area kuat, rebound volumenya lumayan, mulai naik, cuman hari ini dibanting lagi, turun 4,92%. Memang agak sulit karena posisi dia arahnya sedang ke bawah ya, artinya ya memang baru menada pisau jatuh, dan memang bakalan lebih aman kalau dia sideways dulu, itu bakalan lebih aman untuk si Tins. Nah, kalau sampai breakdown dari low-nya kemarin, artinya Tins masih lower low lagi dan akan ada potensi terkoreksi ke target selanjutnya. Nih, low-nya kemarin di sini di 1425, sedangkan high-nya di 1545. Dan kalau sampai jebol dari 1425, targetnya adalah 1380 sampai 1350. Area itu masih area demand dari si Tins, dan kalau nggak salah tadi pas Fibo 1,618 ya. 1350 ya, pas Fibo 1,618. Jadi saya rasa kalau besok Tins masih jebol dari 1425, targetnya adalah 1350-an. Tuh, pas area demand, target Fibonacci dan seterusnya. Untuk view jelas dia masih dalam posisi kurang enak karena dia lower high lower low atau high lower low. Yang jelas ini indikasi saham downtrend kalau dari view kecil ya. Tapi kalau dari view besar sih ya kalau sampai jebol yang di sini 1235 baru kurang enak view-nya untuk si Tins. Yang jelas untuk sekarang saya rasa batas risiko di 1350 kalau teman-teman pengen spekulatif buy, atau kalau teman-teman average-nya agak tinggi ya atur porsi dulu aja. Untuk support tadi sekitar 1350 sampai 1400-an mungkin ya yang cukup kuat. Yang penting sama selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya juga terjadi big distribusi. Saya rasa ini valid ya, yang antri di kiri kayak gini bentuknya. YP, BK, PD, SK, TP, OD, GR, LG. Ini kayak ada BK, cuman ya kalau dia baru melawan side ya saya rasa sama aja sih. Lebih ke TA juga, dia juga sudah saham downtrend by structure. Jadi ya itulah batasi resiko aja. Untuk Tins amannya lebih baik ya kalau dalam posisi koreksi dalam kayak gini. Tunggu menyamping dulu. Nah, menyamping, mereda, sideways, akumulasi, baru entry lagi. Itu bakal lebih aman. Tapi kalau suka spekulatif buy harus siap sell on strength karena biasanya cari dead cat bounce doang. Nah, itu untuk Tins. Lanjut coba kita masuk ke yang dibeli asing. Kita cari yang menarik. Pegas kita bahas. Sangat disayangkan. Serius, closingnya Pegas juga kurang oke. Oke. Hari ini Pegas turun 4,79% dengan candle yang sangat solid tanpa perlawanan, volume cukup besar dan sudah breakdown low-nya. Artinya walaupun kemarin dia higher high, ini agak lucu ini. Kemarin dia higher high, tapi hari ini dia lower low. Atau kalau memang nggak pakai higher high, ya artinya ini double top karena tidak membuat high yang baru. Shadow-nya doang yang sampai bikin high. Nah, dan dia sudah lower low. Artinya by structure untuk view pendek Pegas sudah saham downtrend. Kenapa? Karena dia sudah lower low. Tuh, untuk view kecil. Nah, untuk view besar, terakhir menurut saya juga Pegas ini bisa bullish karena sudah menarik menurut saya juga. Dia breakout dari symmetrical triangle. Cuman sangat disayangkan ya, dia gagal break high-nya di sekitar 1900 kemarin. Tuh. Dan sekarang malah cenderung koreksi. Nah, apakah Pegas masih bullish? Ya kalau menurut saya sih untuk saat ini ya Pegas masih bullish untuk structure besarnya. Karena dia masih higher low, dan potensi terakhir adalah kalau memang mungkin kita toleransi sampai berapa nih? Kita toleransi sampai sini deh. Nah, ini kan low-nya dia terakhir di sini ya.
1550. Kalau Pegas sampai jebol 1550, saya rasa ya view Pegas bakal berubah menjadi ascending triangle kalau memang dia mau bullish. Nih, dengan resisten di sini dan trendline di sini. Nah, artinya apa? Artinya area buy Pegas mungkin nanti bakal di sekitar sini. Tinggal kita lihat kedalaman slope dia koreksi. Kalau misalkan jebret langsung turun, ya bisa cepat gitu. Tapi kalau misalkan dia agak landai, bisa aja nanti ketemunya kan di sini. Nah, kayak gitu. Tuh, tinggal kita lihat aja. Yang jelas selama tidak patah trend dan tidak lower low, artinya ya kalau buy structure besar, low-nya Pegas itu kan di sini 1000. Selama nggak jebol 1000, Pegas itu masih oke karena dia masih higher low. Cuman ya tinggal sesuaikan dengan average masing-masing. Yang jelas untuk saat ini kurang oke. Kalau menurut saya sangat disayangkan banget dia closing di bawah 1600. Cuman kalau mau toleransi boleh sampai 1550 tadi. Kalau jebol 1550 saya rasa bakal kurang oke. Next stop di sini cuma support minor dan support cukup kuatnya di area 1300 sampai 1400. Tuh. Amannya juga dipantau dulu aja. Yang penting sama selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, akumulasi sebenarnya masih bagus ya untuk Pegas ini. Saya bilang juga di sini nih ambil barang dan belum keluar ini yang akum gede-gede ini. Di sini kalau kita lihat bandar movementnya juga masih cakep untuk si Pegas ini. Cuman ya kita kan nggak tahu time frame-nya mereka berapa, nggak tahu dananya mereka berapa. Makanya itulah pentingnya TA. TA itu melihat pergerakan mereka. Mereka mungkin bisa tenang-tenang aja ya. Ada perhitungannya sendiri, capital return dari Pegas dan lain sebagainya, investasi di Pegas dengan dana jumbo, dan ya kita hanya menganalisa pergerakan mereka si uang besar itu. Dilihat dari moving average sudah closing di bawah moving average, momentum juga mulai mengarah ke bawah. Perlu diakui sampai belibet ngomongnya. Akumulasinya masih bagus untuk Pegas ini. Jadi saya rasa potensi bull masih ada, tinggal kita lihat dia bottomnya di mana. Bakal oke juga kalau dia jadi ascending ya. 1, 2, tunggu satu lagi. Mungkin nanti kalau dikasih 1300, 1400an bisa dipantau untuk Pegas. Yang penting sama selalu batasi resiko. Ya semoga aja ya, semoga untuk windrest akhir tahun. Ini bulan Juni, Agustus, September, Oktober, akhir tahun lah. Nanti Pegas konsol dulu. Terus habis itu breakout mulai fase uptrend. Tuh. Ya. Untuk view symmetrical triangle kalau pakainya kayak gini ya sebenarnya kelihatan baru retest. Cuman ya kalau kita kemarin pakai closingan ya artinya sudah disundul. Tuh, ya toleransi 1550 aja. Selama nggak jebol 1550, symmetrical triangle masih bisa terjadi. Tapi kalau jebol 1550, saya rasa koreksinya bisa berlanjut. Jadi ya batasi resiko dulu. Tuh untuk Pegas, bahkan si BK masih ambil ya. Saya ingatin yang ngumpulin si BK soalnya untuk si Pegas ini. Teman-teman kalau misalkan ngecek di sini yang segaban-gaban ini juga BK. Kalau setelah itu saya nggak memperhatikan lagi. Kemarin saya nggak tahu siapa yang ngambil. Cuman dilihat masih oke BK-nya. Ya terlepas dari semua itu karena mereka bisa berganti baju sesuai sesuka mereka ya. Jadi ya kalau menurut saya sih lebih ikutin TA-nya aja. Ibaratkan ini roadmap kita lah, dia mau ngapain gitu. Kecuali teman-teman kenal siapa di balik BK ya, itu tinggal tanya Pegas mau kemana gitu. Yang penting sama selalu batasi resiko. Tentu Pegas. Lanjut coba kita cek Bukalapak yang sepertinya kena rebalancing ya. Akhir-akhir closing ditarik. Nah, hari ini Bukalapak naik 6,82% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Cukup menarik sebenarnya kalau ini bukan rebalancing ya. Cuman disayangkan sepertinya ini rebalancing. Jadi ditarik waktu pre-closing. Sebelumnya Bukalapak ini juga view-nya galau. Serius, dia kayak naik belum, turun juga enggak. Dan ini sebenarnya masih ada pattern reversal dari si Bukalapak ini. Di sini pattern reversalnya dia ada falling wedge. Terakhir dia mencoba reversal, bikin head and shoulder, inverted head and shoulder kiri, head,
lalu mau shoulder kanan. Cuman sayangnya gagal, dia nggak higher high, dikasih sell on strength, shooting star dan lain sebagainya. Market buka ARB dan sedang konsolidasi lagi dengan falling wedge. Ini ada potensi reversal dari falling wedge ini. Yang konfirmasinya adalah kalau dia berhasil breakout. Yang jelas satu aja area angka yang perlu dipantengin dari Bukalapak, yaitu all time low-nya di 258. Selama dia nggak jebol all time low, sebenarnya masih ada toleransi dia upside dan menjadi support ya. Tapi kalau dia sampai jebol all time low di 258, target koreksinya bisa ke sini. Worst case skenario Bukalapak bisa ke 200 sampai 170 kalau jebol 258. Tapi kalau dia nggak jebol 258, ya ada potensi 258 masih menjadi support dan tinggal kita tunggu upside-nya. Siapa tahu nih jadi double bottom 1, bottom 2. Tuh, cuman ya perlu banyak konfirmasi. Yang jelas support sekarang Bukalapak 264 sampai 258. Akhir-akhir ini juga saya banyak kegocek dari Bukalapak, jadi mungkin amannya lebih baik tunggu konfirmasi ketika dia higher high. Dilihat dalamnya, belum terlihat konsisten akumulasi dari si Bukalapak ini. Asing juga masih keluar terus, buy structure saham downtrend, jadi mungkin lebih amannya ya tunggu konfirmasi aja. Cuman satu hal yang menarik dari Bukalapak sebenarnya, dia tuh udah divergen kuat. Serius nih ya. Udah indikator naik. Di sini harga turun. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman konten lama banget, serius saya bilang Bukalapak ketika saya lupa waktu dia koreksi pokoknya masih lower low terus. Saya bilang waktu itu kalau saham mau reversal tuh pasti ada fase menyamping dulu. Tuh, jadi setelah downtrend menyamping, dan di samping itu bisa akumulasi, ada divergen, akumulasi dan lain sebagainya, baru setelah itu dia reversal. Nah, kalau menurut saya ya, selama Bukalapak tidak jebol 258, ada potensi dia sedang melakukan fase sideways itu di range, cuman range-nya agak lebar, 390 sampai 258. Ini adalah fase konsolidasi dari si Bukalapak. Yang perlu diperhatikan adalah akumulasinya. Kalau memang di fase sideways ini dia akumulasinya bagus, nah tinggal pantengin aja. Nanti suatu saat dia reversal, breakout high, nah dia bakal mulai uptrend. Tapi kalau ternyata di fase sideways ini distribusi, mungkin namanya lebih baik wait and see dulu. Seperti itu. Cuman selama nggak jebol 258, Bukalapak ini sudah di fase sideways, karena dia sudah tidak lower low lagi. Kan sebelumnya kan dia kan lower high, lower low ya. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya sampai bottom di 258 kemarin. Hari ini kejemput lagi sekitar 258, 260-an doang sih. Habis itu dia ada pantulan, jadi dia mereject dari low-nya dan tidak membuat low baru. Yang dipantengin 258 aja. Tuh. Apakah sudah pasti reversal? Mas ya, belum pasti juga ya. Karena sebelumnya juga sempat mencoba untuk sideways. Waktu itu saya ingat juga di sini nih, Bukalapak kayak mau sideways ya, tapi dia masih lower high, lower low. Di sini juga sama. Mencoba untuk sideways reversal tapi gagal. Di sini juga sama, mencoba sideways reversal tapi jebol juga, dan seterusnya. Ya, kita lihat dulu aja di 258. Ini yang saya maksud dengan kalau saham downtrend tuh kalau mau reversal biasanya banyak dramanya. Karena ya reversal pasti butuh fase akumulasi. Beda sama dead cat bounce. Jadi ya selalu batasi resiko. Support krusial 258 atau sekarang bisa gunakan 264. Untuk resisten mungkin ya, kalau konfirmasi pertama itu di sini 300. Kalau Bukalapak breakout 300 harusnya bagus. Jadi ya batasi resiko aja. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek Bevin kayaknya oke. Hari ini koreksinya juga lumayan. Lama gak kita bahas. Ini juga sorry to say sudah bentukan saham downtrend ya untuk si Bevin ini setelah kemarin dia uptrend kuat. Nah, hari ini Bevin turun lagi 3,52% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar, bahkan candlenya solid ya. View-nya kurang enak. Dan sebelum kita bahas view kecil, saya pengen bahas view besar Bevin dulu. Bevin ini saham uptrend yang punya punya hajatan lah bahasanya. Dia akan masuk ke ekosistem Gojek, ditarik dari 235 waktu corona kemarin sampai puncaknya di 1400.
dia masih fase uptrend. Higher low, higher low, higher high, higher low. Dan di tahun 2022 ini, tepatnya bulan Maret ya, ada potensi buy structure BVIN ini sudah reversal. Potensi, ya sebenarnya sih sudah konfirmasi ya, tapi nggak tahu, saya mungkin ngomongnya masih potensi. Nah, nih ini waktu kejadian tender offer ya di 1200. Breakout, retest, naik, gagal higher high. Artinya buy structure di posisi ini BVIN sudah tidak membuat higher high. Ada indikasi uptrend sudah berakhir di fase ini karena nggak higher high. Dan yang terjadi BVIN malah lower low karena dia jebol neckline 1200. Dikasih pullback dan sudah ada reject. Jadi 1200 sudah valid menjadi resisten BVIN. Karena breakdown, retest, reject, jadi sudah valid. Udah di break dan udah di retest. Seperti itu. Nah, buy structure sekarang BVIN ini terlihat sudah lower high dan lower low. Memang trennya masih lemah. Cuman kalau kita lihat dia sudah lower high dan lower low. Nih. Kita mungkin bisa pakai ini untuk yang tren bawahnya. Nah, mungkin kayak gini. Tuh, terlihat dia sedang dalam fase downtrendnya. Dengan support berada di 980 sampai 935. Kalau dia jebol dari area itu, BVIN bakalan lanjut lower low. Dan mungkin kalau kita mencoba cari chart pattern ya, worst case scenario BVIN bisa head and shoulder juga. Di sini head, ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan kalau dia mau bearish. Seperti itu. Ada reversal yang lebih besar. Sebelumnya kan di sini double top. Top 1, top 2. Kena target, kena area kuat, rebound, pullback, reject lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Intinya apa? Intinya kalau menurut saya BVIN ini sudah lower high, lower low. Jadi buy trend sudah kurang oke. Dan area krusial untuk saat ini adalah di 950 sampai 935. Saya rasa kalau dia jebol dari situ ya, itu udah exit banget sih sinyalnya, serius. Ibaratnya kalau teman-teman bisa nge-short ya, itu saatnya short kalau dia jebol 900 rupiah ini. Jadi ya kalau average-nya jelek perlu atur porsi. Kalau average-nya bagus, sudah kena TS harusnya. Karena dia sudah lower low. Bahkan lower low-nya udah 2 kali. Di sini dia lower low, ini kan high, low, high, lower low, lower high, lower low. Udah lower low 2 kali itu harusnya sudah kena trailing stop kalau punya barang dari bawah. Tuh, jadi ya batasi resiko. Kita lihat dalamnya juga buy structure dia juga sudah saham downtrend. Cuman kalau kita lihat dari bandar movementnya sebenarnya masih bagus. Cuman kalau saya pribadi lebih ikutin TA-nya aja. Jadi ya batasi resiko, gunakan angka-angka tadi. Untuk BVIN lanjut coba kita cek yang merah-merah. Siapa tahu ada yang menarik untuk dibahas. Kita coba cek hijau-hijau deh. Semua masih on track, belum ada yang cukup menarik. Ya mungkin untuk konten kali ini segitu dulu aja. Saya mohon maaf kalau juga tidak bisa bahas banyak-banyak ya. Takutnya uploadnya kemalaman, karena ini masih bikin konten jam 9:30 malam. Semoga bisa dimanfaatkan dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat selalu jaga psikologis dan batasi resiko. Untuk konten hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.